Kenalin, nama gue Ika dari Kalimantan Timur. Gue mau cerita tentang pengalaman horor gue waktu wisata ke air terjun Kedung Kayang di Magelang, Jawa Tengah. Yang dimana hari itu bikin gue trauma sampai sekarang. Kejadian ini gue alami sekitar tahun 2016 lalu. Waktu itu gue berniat kursus menjahit di Jawa Tengah. Di situ gue tinggal sama saudara dari ayah kurang lebih sekitar setahunan. Singkat cerita, gue kursus dan kerja di penjahit rumahan. Tapi bisa dibilang famous di daerahnya. Waktu itu hari Sabtu pagi, gue ada niatan ngajak temen buat refreshing dan mutusin buat pergi ke salah satu air terjun yang letaknya nggak begitu jauh dari tempat gue tinggal. Keesokan harinya, gue sama temen gue satu orang ini pergi ke lokasi. FYI, meskipun dia temen gue, umurnya tuh jauh lebih tua di atas gue. Ya, seumuran lah sama ibu gue. Gue manggilnya Mbak Ani. Gak kerasa udah sekitar 1 jaman, akhirnya kita sampai juga di lokasi air terjun itu. Waktu itu pas banget jam 12 siang, dan cuaca di sana antara mendung, tapi panas. Seketika gue agak ragu nih buat lanjutin ke air terjun itu. Gue bilang, "Mbak, kayaknya mendung nih. Gue ragu kalau mau dilanjut. Apa kita tepas aja ya?" Nah, kebetulan gak jauh dari tempat wisata air terjun itu, ada tempat wisata juga. Namanya Ketepas. Terus dia jawab, "Ah, nanggung, udah sampai sini. Mending dilanjut aja, tapi nunggu selesai azan zuhur." Di situ gue ngeiyain kemauan Mbak Ani. Meskipun gue juga sedikit ragu buat lanjutin ke air terjun itu. Nah, setelah azan zuhur selesai, kami lanjut buat jalan. Tapi waktu mau turun, di situ gue salah ambil jalur. Yang harusnya ke kanan, gue malah ambil yang arah kiri. Jalan turun sekitar 10 menitan. Gue nggak nemuin jalan lain lagi. Ternyata jalan itu ngarahin ke ladang warga. Tapi awalnya kita nggak curiga. Karena pas mau turun, gue sama Mbak Ani dengar suara anak kecil teriak-teriak sambil ketawa kayak main air. Gue sih sans aja ya. Namanya juga tempat wisata. Wajar dong ada suara anak ketawa. Ya, makanya gue sigap aja turun tanpa ragu. Dengan perasaan sedikit kesal, mau gak mau gue sama Mbak Ani harus balik dan ke atas lagi. Karena kita emang salah jalan. Tapi anehnya, tiap kita mau balik ke lokasi awal, kita selalu nyasar. Kita sampai kesel dan mulai kelelahan. Ya gimana gak kesel? Kita udah ngelewatin jalanan yang berliku, naik turun, capek, panas, tapi gak sampai-sampai. Tanpa disadari, akhirnya gue ngomong kalimat kasar pakai bahasa Jawa. "Kampret lah, ge wae mangkat wis kesasar. Jan, nek wani yo metu rene, gak usah nyesatke. Jangkrik." Terus Mbak Ani nepuk pundak gue. "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Omongan tuh dijaga." Ya, gue diem aja. Karena gue masih kesel juga waktu itu. Tapi emang saat kita lagi naik buat ke titik awal tadi, badan gue rasanya mendadak jadi berat banget. Serasa kayak lagi gendong orang gitu. Singkat cerita, kita udah sampai di atas dan nemuin jalan yang bener. Ketika kita mau turun lewatin anak tangga itu, entah kenapa kita turun tuh berasa gak nyampe-nyampe. Dan selalu aja nyampe di tempat yang itu-itu lagi. Karena udah kesel dan campur aduk sama capek, kita akhirnya mutusin buat gak jadi turun karena cuaca gak mendukung. Soalnya udah mulai turun hujan. Akhirnya kita pilih untuk pergi ke Ketepas aja. Sekitar jam 3 sore, kita sampai di Ketepas. Di sana kita beli jajan, terus foto, dan menikmati keindahan suasana dataran tinggi. Berhubung cuaca mulai mendung, gerimis, berkabut, dan jam juga udah menunjukkan jam 5 sore, kita berdua sepakat untuk pulang. So, gue nganter Mbak Ani sampai rumahnya. Setelah itu gue pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung mandi dan istirahat. Gak tahu kenapa, selepas gue pulang dari air terjun itu, badan gue rasanya pegel-pegel. Bahkan berat banget, mau tidur juga gak nyenyak. Besok paginya kayak biasanya, gue beres-beres rumah, terus OTW kerja dan pulang jam 5 sore. Singkat cerita, waktu itu udah jam 11 malam. Kayak biasa, gue ambil HP sama headset, terus setel musik dan tidur. Malam itu sekitar jam 12:15,
Gue kebangun karena gue ngerasain selimut ini ditarik sampai jatuh di bawah kasur. Awalnya sih gue positive thinking dan nggak begitu mikir. Tapi kok kayak ada yang aneh ya. Tiba-tiba badan jadi kaku kayak kanebo kering, berat dan panas. Gue kira itu karena efek kecapean. Terus akhirnya gue lanjut tuh buat selimutan lagi dan mulai mermin mata buat tidur. Baru aja mermin mata, belum ada 5 menit kejadian tadi terulang lagi. Selimut gue berasa ada yang narik sampai jatuh di bawah kasur. Di situ gue kaget banget. Dan pas gue coba beraniin ambil di bawah kasur, jantungnya ngerasa mau copot. Kaget bukan main. Tangan gue seolah ada yang narik dari kolong kasur. Sumpah, jelas banget. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ada tangan pucat dan basah megang tangan gue. Spontan gue langsung narik diri dan menjauh dari kolong kasur. Harusnya gue teriak, tapi gue nggak bisa ngeluarin suara. Dalam keadaan masih shock, gue coba pergi ke kamar mandi. Gue juga nggak ngerti sih, kenapa lagi kayak gini malah pengen ke kamar mandi. Sialnya, semua lampu itu mati. Mau nggak mau, gue harus nyalain lampu satu-satu biar nggak gelap WC-nya. Tapi karena gue males nyalainnya, gue cuma nyalain lampu bagian ruang makan dan WC aja. Ngomong-ngomong, yang tinggal di rumah ini ada 3 orang. Gue, Bude, sama nenek. Oke, balik ke cerita. Gue masuklah tuh ke WC. Dan biasalah, lama-lamaan di WC sambil nyalain air keran. Jadi suara kan agak berisik ya. Di balik suara air itu, gue dengar dengan jelas seperti suara nenek bilang ke gue kayak gini. Dok, awakmu sesuwe tah nang WC. Terus gue jawab, boten mbah, niki sakedap meneh sampun. Dan gue juga refleks nanya balik dong, jenengan badhe teng WC ta mbah? Sialnya, suasana jadi hening. Gak ada respon sama sekali. Gue sempat merinding sih, pikiran gue udah mulai kemana-mana. Tapi gue usahain buat cuek. Habis itu gue keluar. Dan gue kaget, juga heran. Kenapa lampu ruang sholat itu nyala? Padahal gue tadi nggak nyalain kok. Terus gue coba cek. Ternyata di situ gue lihat nenek lagi sholat. Terus dalam hati gue bilang gini. Oh, nenek lagi sholat. Gue kira siapa? Di situ gue mutusin buat sholat tahajud juga. Karena gue pikir mumpung udah bangun tidur, jadi sekalian aja deh. Di situ gue wudhu dan lewat di belakangnya nenek yang masih sholat. Awal masuk, jujur gue ngerasain badan masih berat dan bulu kuduk gue makin merinding. Tapi gue berusaha mengabaikan itu. Gue sholat sampai selesai, cuma dalam hati gue ngerasa aneh. Masa nenek belum kelar juga ya sholatnya? Apa masih zikir? Pikir gue. Selesai sholat, gue ngulurin tangan ke nenek buat salaman. Nah, pas gue ajak salaman, tangan nenek tuh dingin banget. Dan nenek juga nunduk terus. Habis itu gue berdoa dong. Terus bilang ke nenek, "Mbah, kula rumiyin nggih." Tapi nenek di situ nggak jawab. Cuma nengok sedikit, terus ngangguk dan senyum tipis aja. Jujur, gue ngerasa aneh dan merinding sih. Tapi ya udahlah. Saat itu gue nggak mau terlalu mikirin. Gue langsung menuju kamar ngelewatin ruang makan. Nah, pas gue berdiri di pintu keluar dari ruang makan itu, dari pintu kamar nenek yang terbuka, gue lihat nenek masih tidur. Jelek, gue kaget setengah mati. Gue langsung lari nyamperin kamar nenek dan nyalain lampu. Gue langsung bangunin tuh nenek gue. Terus nenek gue bilang, "Loh, Dok, ngopo toh durung turu? Iki lo wis bengi," tanya dia, karena kaget melihat gue kayak orang bingung. Terus gue jawab, "Nembe sholat tahajud, Mbah." Gue masih bingung dan belum berani untuk cerita ke nenek. Di situ pikiran gue udah gak karuan, antara takut, kaget, dan gak percaya. Terus gue coba beraniin jalan ke pintu ruang makan buat ngeliatin ruang sholat tadi. Betapa kagetnya gue ketika gue lihat lampu ruang sholat yang pas gue tinggal tadi masih nyala, sekarang udah mati. Dan ditambah lagi, gue lihat sosok nenek-nenek pakai mukena berdiri dan senyum ngeliatin gue. Di situ gue langsung pingsan dan gak inget kejadian apa lagi.
Paginya gue bangun, dan ternyata gue udah di kamar. Kepala gue pusing banget. Ditambah lagi, sekarang badan ini gak bisa digerakin sama sekali. Kayak lumpuh total gitu. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa ngomong dengan suara kayak berbisik. Waktu itu, gue lagi sendirian di kamar. Gue lihat di pojokan kamar ada sosok nenek. Dan anak kecil berdiri ngeliatin sambil melototin gue. Bude gue kaget ngeliat keadaan gue yang kayak gitu. Yang gak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh. 2 hari gue terbujur kaku di kamar. Gue gak bisa ngapa-ngapain selain kedip, makan, minum, dan ngomong lirik. Bude udah sampai bawa dokter ke rumah gue. Tapi kata dokter, gue sehat-sehat aja. Gak ada nunjukin kalau gue ini lagi sakit. Sampai di hari ketiga, Bude bawa Ustadz dari desa sebelah ke rumah kita. Dan waktu Ustadz itu masuk ke kamar, dia kaget lihat gue. Dan kaget lihat kondisi di dalam kamar ini. Kata dia, banyak sosok yang nangkring di dalam kamar ini. Bahkan yang nindihin badan gue. Beliau langsung bilang sama gue kayak gini, "Dok, Bapak mau tanya, kamu habis dari mana?